Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Al-Mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, jika kita menyusuri perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih kecil, maka kita akan mendapati kisah yang begitu luar biasa dramatis. Beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian disusul dengan ibundanya yang wafat. Beberapa tahun kemudian disusul oleh kakeknya yang kemudian juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah untuk memberikan pesan cinta kepada calon nabinya, hingga kesedihan-kesedihan itu mampu melelehkan hatinya, mampu melembutkan hati beliau. Dan yang paling penting adalah Allah hendak mengajari calon nabinya agar hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ujian itu masih berlanjut ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul, ketika beliau sudah menerima risalah. Pamannya Abu Thalib yang selalu membela beliau itu pun wafat. Kemudian disusul oleh sang istri tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian oleh Allah juga diwafatkan. Padahal istri beliau inilah Sayyidatina Khadijah, orang yang memberikan dukungan finansial secara penuh, memberikan motivasi sekaligus tempat berkeluh kesah ketika beliau mendapatkan masalah di luar rumah. Ini pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah ingin mengirimkan pesan cinta kepada beliau supaya beliau hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, di tengah kesedihan yang sangat mendalam itulah beliau bersama dengan putra angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah, kemudian pergi secara diam-diam menuju ke Taif dengan harapan mereka, orang-orang Taif, mau menerima dakwah beliau sekaligus memberi perlindungan kepada beliau. Namun apa yang terjadi para jamaah rahimakumullah? Beliau justru diusir oleh orang-orang Taif, bahkan dilempari batu sehingga berdarah-darah. Maka dalam keadaan yang demikian, kemudian beliau bermunajat kepada Allah, wahai Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, terbatasnya daya upayaku, dan kerendahanku di hadapan manusia. Wahai Rabbi yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Kepada siapa Engkau serahkan aku? Kepada orang yang jauh yang menganiaya aku, ataukah kepada orang-orang yang dekat
yang engkau biarkan dia menguasai diriku. Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli wahai Allah. Yang penting engkau ridho kepadaku. Para jamaah rahimakumullah, orang-orang Taif justru memberitahukan, melaporkan bahwa Nabi telah datang kepada mereka, kepada orang-orang Mekah. Sehingga orang Mekah ini kemudian lebih marah lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka lengkaplah penderitaan Nabi, lengkap sudah kesedihan yang beliau rasakan. Maka di tahun itu dikenal dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Para jamaah rahimakumullah, di saat puncak kesedihan yang tiada tara itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan kepada beliau berupa perjalanan yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Sekaligus Allah hendak menunjukkan kekuasaannya, kekuasaan yang agung itu kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nabinya lebih tertanam keyakinan yang semakin kokoh dalam menjalankan tugas-tugas kenabian di bumi ini. Dan yang paling penting adalah perintah tentang sholat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Namun apa yang terjadi ketika beliau kembali dari perjalanan Isra Mi'raj itu? Kemudian beliau menceritakan kepada orang-orang, maka hampir semua orang tidak mempercaya itu, sebab itu bagi mereka sangat tidak masuk akal. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, hanya dilakukan dalam satu malam, bahkan kurang. Para jamaah rahimakumullah, maka cerita ini akan menjadi fitnah. Sebagian dari para sahabat tidak mempercayai, bahkan ada yang keluar dari agama Islam, yaitu murtad. Maka sebagian yang lain mendatangi Sayyidina Abu Bakar, kemudian menceritakan tentang hal tersebut. Maka beliau pun berkata, seandainya beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan atau mengabarkan atau membawa berita yang lebih dahsyat daripada itu, maka sungguh aku akan tetap percaya kepada beliau. Inilah keteguhan iman daripada Sayyidina Abu Bakar yang kita kenal dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi. Para jamaah rahimakumullah, kemudian berita ini tersebar ke seluruh Mekah. Kaum Quraisy semakin menghina Nabi dengan kata-kata, Muhammad sekarang telah gila, hilang ingatan, sebab telah ditinggalkan oleh pamannya yang tercinta dan kemudian disusul oleh istri tercinta. Maka Muhammad telah syok dan sekarang menjadi gila. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Mekah. Para jamaah rahimakumullah, dalam situasi yang seperti itu, Abu Jahal tampil mendekati Nabi dan berkata, wahai Muhammad, pengikutmu tidak akan percaya dengan ceritamu. Mereka itu orang-orang bodoh. Oleh sebab itu, jika engkau mau, akan aku undang teman-temanku yang notabene adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Kemudian ceritakanlah kisahmu itu kepada mereka. Pasti mereka percaya. Ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Namun para jamaah rahimakumullah, di balik semua itu ada rencana jahat yang sedang dilancarkan oleh Abu Jahal, yaitu orang-orang yang diundangi disuruh membawa batu. Untuk apa? Ketika nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang situasi atau keadaan yang berada di Palestina dan mereka yakin bahwa Nabi tidak akan bisa menjawab, maka mereka akan segera melempari Nabi dengan batu itu. Para jamaah rahimakumullah, maka hal ini tentunya membuat ketar-ketir bagi para sahabat yang masih ragu tentang kisah Isra Mi'raj tersebut. Nah, para jamaah rahimakumullah, mereka mulai bertanya,
Di antara yang ditanyakan adalah tentang pintu-pintu Baitul Maqdis. Pertanyaan yang sangat remeh, yang tidak ada gunanya. Padahal perjalanan Isra Mi'raj itu waktunya adalah malam. Mana sempat Nabi mengamati pintu, jendela dan lain-lain. Tetapi kemudian di waktu yang sangat kritis itulah malaikat Jibril hadir, kemudian membentangkan sayapnya, dan disitulah terlihat video, terlihat gambar bagaimana Baitul Maqdis. Maka kemudian Nabi menjawab dengan tepat sekali. Para jamaah rahimakumullah, selain pertanyaan-pertanyaan itu, Nabi kemudian menceritakan bahwa di malam itu ada kabilah dari Arab untuk berdagang ke negeri Syam, yaitu Palestina. Sementara onta mereka hilang, dan Nabi menyebutkan ciri-ciri onta tersebut dengan sangat rinci. Maka orang-orang yang hadir menjadi melongo semua, dan batu-batu yang sudah mereka persiapkan itu tidak ada gunanya, sebab Nabi bisa menjawab dengan sangat rinci. Para jamaah rahimakumullah, kaum Quraisy pun akhirnya kembali dengan kecewa yang sangat. Bahkan dengan bukti kebenaran itu, ada seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah mengatakan, dasar engkau Muhammad tukang sihir. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Maka para jamaah rahimakumullah, peristiwa ini menjadikan para sahabat-sahabat yang asalnya ragu kemudian berubah menjadi sangat yakin atas apa yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang harus kita yakini adalah tidak ada takdir yang menimpa orang mukmin kecuali takdir itu adalah baik. Seperti halnya Nabi ditinggal oleh orang-orang tercinta, itu adalah untuk mendidik Nabi. Oleh sebab itu, para jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha mencari pesan cinta yang disampaikan oleh Allah kepada kita atas peristiwa-peristiwa, atas musibah-musibah yang mengenai kita. Allah ingin menjadikan hambanya hamba yang tangguh, hamba yang cerdas, hamba yang berakhlak mulia, dan hamba yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini bahwa orang jahat pun diciptakan Allah untuk mendukung kebaikan kita. Seperti halnya Abu Jahal yang secara tidak langsung telah mengumumkan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj kepada khalayak umum. Maka bisa kita bayangkan seandainya hanya Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan bahwa cerita Nabi itu benar, maka sampai sekarang orang-orang akan mengatakan, ya tentu saja, karena Abu Bakar adalah sahabat daripada Muhammad. Maka dengan peristiwa tersebut, maka terbukalah, tersiar di khalayak umum bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar adanya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam menemukan pesan-pesan cinta yang telah dikirimkan kepada kita semua, sekaligus mampu menjaga oleh-oleh dari Isra Mi'raj tersebut, yaitu oleh-oleh yang sangat agung, yaitu berupa salat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.